Halo semuanya, kembali lagi di Sikun Bejo. Di video kali ini guys, kita akan berbagi tentang info seputar kesehatan. Yang namanya kehidupan itu tidak selamanya akan mulus, pasti akan ada yang namanya rintangan, permasalahan dan cobaan. Nah, seperti di isi video ini, yuk kita simak bersama. Mengenal gangguan jiwa, atau zaman sekarang disebut juga depresi. Depresi merupakan suatu gangguan mental umum, yang ditandai sebagai berikut. Tertekan suatu permasalahan yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Jika tidak diobati, orang yang mengalami gangguan jiwa akan sulit beraktivitas, bekerja, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Menyendiri dan merasa cemas. Kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah, serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Ketika mengalami gangguan kecemasan, seseorang bisa merasakan gejala berupa banyak berkeringat, detak jantung yang cepat atau dada berdebar, merasa pusing, susah berkonsentrasi. Namun, orang yang menderita gangguan suasana hati bisa mengalami perubahan mood atau suasana hati yang ekstrim dan dalam waktu cepat. Apalagi jika ini dialami pada seorang remaja yang sedang patah hati, maka akan lebih berbahaya. Karena mengingat faktornya dan hitungan usianya yang rentan masih dini. Minder atau takut. Minder atau takut biasanya akan menyertainya, karena jiwanya yang menjadi kecil. Maka pada umumnya penderita depresi akan mengalami hal seperti ini. Kehilangan nafsu makan. Nafsu makan akan hilang di saat jiwa terguncang. Nafsu makan akan tidak stabil, dan akan mengakibatkan kurus pada si penderita. Yang dikarenakan jiwanya sangat tertekan. Kecuali orang yang memang penggemar pizza dan burger. Sering menekan kepala dengan kedua tangan. Yang dikarenakan karena terasa nadi di kepala nyeri berdenyut. Kalau sudah begini maka si penderita biasanya akan ada kenaikan emosional secara otomatis. Terasa bingung dan linglung kepala seperti berat. Ada keinginan selalu menyakiti diri sendiri. Karena dalam jiwanya selalu merasakan adanya kekurangan, kelemahan, kesalahan. Itu pun belum cukup, si penderita biasanya juga punya keinginan untuk bunuh diri. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ya guys kepada kita ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu diberi kekuatan ya guys. Makanya selalulah terbiasa dengan berprasangka baik kepada diri sendiri dan orang lain, agar kita terhindar dari hal seperti ini. Pikiran selalu kosong dan terkesan pasif. Dan sering timbul karakter penat, penyesalan, kegelisahan. Batin yang tertekan menimbulkan kesedihan yang amat dalam. Seakan seperti terkurung jiwa ini dalam suatu tempat yang tak ada pintu keluarnya. Kalau sudah seperti ini biasanya si penderita sering galau. Semoga ndak kepada kita ya guys. Perubahan hati yang ekstrim, yang sehingga menimbulkan malasnya untuk bergaul kepada lingkungan sekitar. Dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, karena saraf-syarafnya yang sudah lemah, batin yang rapuh. Sangat kasihan sekali ya guys. Menangis tanpa sebab sering terjadi, karena terpicu dari hati dan pikiran yang sedih dan penat. Kalau sudah seperti itu biasanya si penderita sering keluar, dan bepergian sendiri seakan ingin bebas. Gangguan jiwa yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah kesehatan emosional, perilaku, dan fisik yang parah. Jika terus dibiarkan, gangguan jiwa bisa menyebabkan kondisi berikut. Penurunan kualitas hidup, konflik keluarga, sulit memiliki hubungan dengan orang lain, mengisolasi diri, penyalahgunaan tembakau, alkohol, dan obat-obatan lainnya. Tidak mampu bekerja atau bersekolah. Pelanggaran hukum, masalah keuangan, sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh sulit melawan infeksi, penyakit medis lainnya. Program perawatan ini umumnya diberikan untuk gangguan jiwa parah. Perawatan biasanya disarankan ketika pengidap gangguan jiwa sudah tidak mampu merawat diri sendiri dengan benar,
atau membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Gangguan jiwa dapat dipicu oleh banyak faktor, terutama faktor genetik dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut diantaranya stres yang berkepanjangan, yang tak kunjung habisnya. Juga bisa stres yang dipicu karena trauma cedera jatuh atau kecelakaan. Kondisi medis kronis yang sedang berlangsung, seperti diabetes, kanker, penyakit autoimun, dan lain-lain. Punya riwayat keluarga yang mengidap gangguan jiwa, seperti orang tua atau saudara kandung. Atau lebih tepatnya faktor turunan. Menuju penyembuhan diri, antara lain dengan melakukan pengobatan medis. Meskipun obat-obatan psikiatris tidak menyembuhkan penyakit mental, ini dibutuhkan untuk mengurangi gejala yang signifikan. Obat psikiatri juga dapat membantu perawatan lain lebih efektif. Ataupun melakukan terapi herbal, mungkin salah satu solusi yang lebih aman dan higienis. Ataupun juga bisa lebih meningkatkan kegiatan dalam beribadah. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Karena dengan beribadah pikiran dan hati akan tenang. Dengan ketenangan itu maka jiwa akan tenteram. Berolahraga dengan rutin akan bisa menseimbangkan energi tubuh. Setidaknya akan menjaga kebugaran. Juga aura negatif akan hilang, dengan adanya pengolahan energi sel dalam tubuh. Sama halnya dengan olahraga jenis lain, yoga dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Termasuk membantu tubuh mencegah terjadinya berbagai gangguan kesehatan seperti obesitas, stres, tekanan darah tinggi dan diabetes. Yoga yang dilakukan secara rutin, terbukti dapat membantu memerangi stres. Meditasi. Manfaat meditasi untuk kesehatan mental sangat banyak, seperti dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Stres dan kesibukan sehari-hari dapat membuat kita kehilangan fokus, dan meditasi bisa mengembalikan fokus dan kesadaran diri. Memiliki tubuh yang sehat tentu merupakan dambaan setiap orang. Namun, keinginan tersebut terkadang tak diiringi dengan gaya hidup sehat. Banyak orang yang ingin hidup sehat, tetapi mengabaikan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang tidak sehat dan tidak pernah berolahraga. Tak hanya kesehatan secara fisik saja, namun kesehatan mental juga perlu dijaga. Kawan-kawan semua, yuk kita semua menjaga kesehatan dengan berolahraga rutin, makan bergizi, dan melakukan kegiatan yang positif. Salam sehat, guys!